Halo teman-teman semua, terima kasih buat kalian udah klik video ini. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Bella Oliza. Oke teman-teman, sesuai judulnya, di video kali ini kita akan bahas 10 cara menerima diri sendiri apa adanya. Nah, wajar sekali kita mendambakan kondisi diri yang lebih baik dalam beberapa hal. Perasaan tersebut justru bisa membuat kita terpacu untuk bergerak maju. Namun, tak jarang di antara kita ada yang terlalu ekstrim dalam berpikir. Bukannya terpacu untuk maju, kita malah membenci diri kita sendiri. Nah, kebencian terhadap diri sendiri merupakan akses dari ketidakmampuan untuk menerima diri sendiri apa adanya. Kamu benci dengan wajah kamu benci sama IQ kamu, dan kamu pun benci dengan sikap pemalu kamu. Namun, perasaan seperti ini adalah racun bagi tubuh kita. Kamu akan terpuruk dalam cara berpikir negatif yang pada akhirnya membuat kamu stres, kurang bahagia, dan bahkan depresi. Bagi kamu yang memiliki masalah ini, yuk tarik nafas dulu dalam-dalam, kamu berhak bahagia loh. Diri kamu juga berhak untuk dicintai dan diterima apa adanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 cara menerima diri sendiri apa adanya yang perlu kamu praktekin. Sebelum kita bahas, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya. Yang pertama, menyelidiki kekurangan dan kelebihan diri. Kenyataannya, setiap hal punya dua sisi yang saling menyeimbangkan. Seberapapun kamu merasa rendah diri, pasti kamu memiliki kelebihan. Hanya saja, mungkin kamu belum menyadarinya. Misalnya, selama ini kamu dikenal sebagai anak yang pemalu dan sangat pendiam. Kamu juga jarang mendapatkan ranking dan kurang populer. Semuanya terasa sangat suram. Bener, iya. Apa itu yang kamu rasakan? Nah, sebentar dulu. Coba cari sesuatu yang kamu sukai dan kamu terampil melakukannya. Contoh, misalnya kamu pandai menggambar. Nah, dengan menggambar bisa jadi kamu memiliki passion besar dalam hal tulis-menulis. Nah, berilah perhatian pada kelebihan kamu juga. Dengan hal itu lebih mudah untuk kamu menerima diri kamu sendiri. Yang kedua, bertanya ke teman mengenai diri kamu. Untuk bisa menerima diri sendiri apa adanya, kamu harus memulai dengan pengenalan diri sendirimu juga. Kamu semestinya tahu siapa diri kamu, termasuk kelebihan dan kekuranganmu. Tapi kadang penilaian kita sendiri itu sulit ya. Nah, kamu harus punya penilaian lain sebagai pembanding. Jangan takut untuk bertanya ke sahabat yang bisa kamu percayai. Coba tanya ke teman kamu supaya jujur menyebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi, kamu memiliki gambaran yang lebih luas soal diri kamu sendiri. Yang ketiga, perbaiki kekurangan, optimalkan kelebihan. Nah, dengan mengikuti tips pertama dan kedua, kamu akan memiliki bekal mengenai kekurangan dan kelebihan diri kamu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dalam dua hal itu? Untuk kekurangan, kamu bisa perbaiki bila memungkinkan. Nah, untuk kelebihan, kamu bisa optimalkan. Contohnya, kamu di sekolah dianggap kurang rupawan, kurang cantik, atau kurang ganteng. Tapi di sisi lain, kamu terkenal sebagai anak yang cerdas atau anak yang punya bakat. Nah, untuk mengatasi kekurangan fisik tersebut, pahamilah bahwa standar kecantikan setiap orang tidak pernah sama. Jadi yang terpenting adalah merawat diri. Misalnya, menjaga kesehatan kulit dan memastikan badan kamu nggak bau. Nggak perlu sampai harus suntik putih dan hal-hal lainnya yang toksik. Ingat, kalau kulit coklat dan hitam itu juga indah. Sementara itu, tingkatkan juga prestasi kamu agar bisa berkembang ke level yang lebih luas. Jadi, prestasi kamu bukan hanya di level sekolah, tapi juga di level lain. Nah, yang keempat, belajar mengekspresikan diri.
Hubungannya, penerimaan terhadap diri sendiri dengan menjadi ekspresif saling terkait. Seseorang yang tidak bisa menerima diri apa adanya, biasanya selalu menekan perasaannya. Mereka pada umumnya terlihat sebagai sosok yang kurang ekspresif. Kadang mereka juga terlihat selalu canggung dan bingung dalam berbagai situasi. Berbeda dengan mereka yang lebih bisa menerima dirinya. Mereka lebih ekspresif. Mereka juga tak takut salah karena tidak merasa tertekan. Ketika kita lebih ekspresif, kita juga akan lebih kenal siapa diri kita. Kita juga bisa lebih menghargai diri kita. Perlahan-lahan, kebiasaan ini bisa membuat diri kita lebih dewasa dan tentu saja lebih bisa menerima diri apa adanya. Yang kelima, me time dengan kegiatan yang self-love. Penerimaan diri sendiri merupakan salah satu cara untuk bisa mencintai diri sendiri. Usaha-usaha untuk mencintai diri sendiri pada akhirnya akan membuat kamu lebih bisa menerima diri sendiri apa adanya. Dan salah satu kegiatan yang asik sebagai manifestasi dari self-love adalah dengan menyempatkan me time. Nah, me time ini merujuk pada waktu di mana kamu menggunakannya untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Nah, me time tidak selalu harus heboh. Kamu bisa belikan diri makanan yang kamu suka. Nah, kamu juga bisa me time dengan menyempatkan jalan-jalan, berolahraga pagi, meditasi, dan berzikir. Oke, yang keenam, hindari meminta pengakuan dari orang lain. Nah, gak sedikit orang yang begitu haus akan pengakuan dari orang lain. Mereka rela melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri atau bahkan melanggar hukum. Meski perilaku ini tampak aneh dan tak masuk akal, namun sumbernya sebetulnya karena si empunya perilaku tak bisa mencintai diri apa adanya. Mereka pun mencari pengakuan dari lingkungannya, padahal gak semua orang memiliki niat yang baik. Kerugian pun cepat lambat akan mereka derita. Ingat, cukup diri kamu dan Tuhan bisa menerima kamu. Selain itu, kawan-kawan dan keluarga juga bisa kamu harapkan. Tapi di luar itu jangan pernah mencari pengakuan dari orang lain. Oke, yang ketujuh, pahami setiap orang itu unik. Nah, semua orang punya keunikan. Gak ada orang yang sama persis di dunia ini. Orang kembar pun masih memiliki perbedaan di suatu sisi. Jadi jangan pernah merasa kamu rendah hanya karena kamu berbeda dari saudara atau kawan kamu. Ingat, hidup hanya sekali. Daripada kamu pusing karena tidak sekeren atau sebaik si A, sekeren si B, lebih baik kamu nikmati hidup ini sambil mengembangkan minat dan juga bakat kamu. Dengan cara ini, kamu akan bisa menemukan kebahagiaan yang kamu harapkan. Yang kedelapan, hindari terlalu kompetitif. Tidak ada salahnya menjadi kompetitif, tapi menjadi bermasalah kalau kamu selalu kompetitif di berbagai aspek kehidupan. Tambah bermasalah lagi ketika kamu sampai depresi karena gagal dalam sesuatu yang kamu anggap sebagai kompetisi. Sifat kompetitif yang seperti itu sudah menjurus pada perilaku toksik yang tidak sehat. Kalau kamu biarkan terus-menerus, kamu bisa kehilangan kemampuan untuk menerima diri sendiri. Sebab penghargaan kamu kepada diri sendiri ditentukan oleh prestasi yang kamu terima. Oke, yang kesembilan, kamu diejek. Haha, ketawain aja. Nah, ejekan dan hinaan merupakan bumbu-bumbu kehidupan yang tak terelakkan. Kadang ia datang dari orang yang sedang jengkel pada kamu, namun kadang ianya datang dari orang yang iri pada kamu. Kalau kamu mendapat ejekan dan hinaan yang mengungkit kesalahan dan kekurangan, hadapilah dengan kepala dingin. Sekiranya ada kebenaran dari ejekan dan hinaan itu, jadikanlah sebagai lecutan untuk memperbaiki diri. Selebihnya kamu bisa abaikan, tapi bila mengganggu jangan ragu untuk membela diri kamu sendiri. Kadang perilaku si pengejek sudah menjurus pada perilaku bully. Hal seperti ini jelas nggak bisa dibiarkan. Tidak masalah kamu menunjukkan kemarahan, ya terkontrol agar diri kamu nggak terus-menerus dilecehkan. Yang ke-10, reflektif.
sekali atau beberapa kali dalam sebulan, sempatkanlah untuk merefleksikan hal-hal yang telah kamu alami. Hal ini penting bukan hanya agar kamu bisa menerima kondisi diri, tapi juga supaya kamu bisa terus memperbaiki kesalahan. Perlu dipahami bahwa penerimaan diri merupakan sebuah konsep yang positif bila dibarengi dengan keinginan untuk terus berkembang jauh lebih baik. Mari cintai diri kita sendiri, namun kita tetap harus selalu berusaha lebih baik ke depannya untuk diri sendiri, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itulah 10 cara menerima diri sendiri apa adanya. Bagi sebagian orang, penerimaan terhadap diri sendiri mudah saja dilakukan, namun bagi yang lainnya tidak demikian. Banyak di antara kita yang merasa kurang dalam berbagai aspek sehingga menjadi sedih dan tertekan. Padahal salah satu kunci kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini adalah penerimaan diri sendiri. Tanpa itu, hidup kita bisa terasa sangat sulit dan tidak optimal. Oleh karena itu, bulatkanlah tekad kamu untuk belajar menerima diri sendiri. Ikuti dan praktekin cara yang udah kita bahas tadi dengan sungguh-sungguh, supaya kamu berhasil mencintai diri yang sudah dikaruniakan Tuhan ke dunia. Oke? Nah, segitu dulu pembahasan kita kali ini teman-teman. Kalau kalian suka, boleh dong klik like-nya, subscribe kalau kalian mau nonton video baru ke depannya, dan nyalain notifikasinya agar ketika aku upload kalian bisa langsung nonton. See you next video. Bye bye.